Hola, bertemu kembali dengan saya Bung Ropan dalam channel obrolan sepak bola, di mana kali ini saya tertarik ya untuk mengangkat sebuah cerita tentunya tentang tim dari selatan di Italia yang selama ini luput untuk diangkat ke permukaan. Tim tersebut adalah Napoli ya. 30 tahun lamanya sejak Diego Armando Maradona dan kawan-kawan membawa tim ini juara pada tahun 89-90. Sampai saat ini mereka tidak pernah lagi menjadi juara. Ya, saya katakan tadi cukup lama, 3 dekade. Ya, ketika Alberto Bigon, pelatih terakhir dari Napoli, membawa Gli Azzurri, ya, atau I Partenopei, julukan dari Napoli, merebut gelar juara untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Di Serie A, tidak ada lagi mereka bisa menyabet gelar terbaik di kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Serie A. Ada apa sebenarnya dengan Napoli? Padahal ini tim dari selatan yang sangat bagus, ya. Namun tim-tim selatan ini menariknya sulit untuk bisa bersaing dengan tim-tim dari utara. Karena kita tahu bersama sejak Serie A dimulai pada tahun 29 dan 30, nah, semua dikuasai oleh tim-tim dari utara. Ya. Tim-tim dari utara ini yang saya maksud adalah tentunya Juventus. Ya. 36 kali menjadi juara. Ada Inter Milan, ada AC Milan yang masing-masing merebut 18 kali juara. Kemudian ada Genoa yang juga merebut 9 gelar juara. Di bawahnya Torino, ada Bologna, ada Pro Vercelli yang masing-masing merebut 7 gelar juara. Ada lagi di bawahnya AS Roma, ya, di bagian tengah, ya, dalam peta Italia di agak tengah, walaupun saya kategorikan mereka sebagusnya bergabung dengan Napoli di bagian selatan. Nah, Roma 3 kali juara, kemudian Fiorentina 2 kali dan Lazio 2 kali, ya. Napoli juga ikut bergabung dengan 2 kali juara. Padahal sebenarnya ini persaingan yang luar biasa yang terjadi pada era tahun 80-an, ya, di akhir-akhir 80-an, bahwa Napoli bangkit luar biasa saat itu. Ketika tahun 30 Serie A berkumandang, mereka harus menunggu sampai 57 tahun sebelum Diego Armando Maradona, si bocah ajaib dari Argentina ini, dilepas oleh FC Barcelona dengan 12 juta euro saat itu. Ini transfer tertinggi pada zaman itu, ya. Memecahkan rekor ketika Napoli berani mengambil pemain ini, ya. Si Gempal yang datang pada 1984 saat itu. 3 tahun kemudian Diego Armando Maradona membawa Napoli menjadi juara, ya, pada tahun 87. Jadi musim 86-87 tim ini di bawah asuhan Ottavio Bianchi, mereka merebut gelar juara saat itu, ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka setelah 94 tahun mereka berdiri, ya. Bianchi dengan pemain-pemain yang menanjak luar biasa saat itu. Di belakang kita tahu bersama ada Ciro Ferrara, ini jebolan dari Napoli sebelum dia ke Juve, ya. Satu hal yang luar biasa, mereka berada di sana. Fernando di Napoli, Massimo Crippa, ini pemain-pemain yang sangat bagus. Ada Alessandro Renica. Sementara di depan ada Andre Carnavale, ada Diego Armando Maradona. Dan di luar dugaan, tim yang sebelumnya dianggap sebagai tim mediocre di Serie A Italia akhirnya bisa merombak tradisi yang selama ini ada di Italia dengan tim-tim dari utara yang selalu berkuasa penuh di Serie A, ya, selama dalam sejarah. Tidak ada pernah sebelum Napoli juara, tidak ada pernah tim dari selatan yang bisa merusak hegemoni dari tim-tim dari utara. Sebelum Napoli, Diego Armando Maradona ini datang dan membawa tim Napoli ini menjadi juara. Itulah sebabnya bahwa ketika dia datang di Napoli, pemain Argentina ini dianggap sebagai dewa, ya, di kota Napoli. Tepatnya di Stadion San Paolo di kota Napoli. Jadi sungguh hal yang luar biasa ketika dalam 4 tahun mereka kemudian setelah 87, ya,
Ini sejarah mereka saya cerita. Kemudian 88 mereka berada di peringkat kedua, kalah dari Milan ya, yang menjadi juara saat itu. Kemudian di 89 mereka juga ada di peringkat kedua, persaingan yang kuat dengan Inter Milan sebelum mereka bisa menjadi juara pada tahun 90. Jadi 4 tahun itu adalah tahun yang emas bagi Diego Armando Maradona. Persaingan yang luar biasa, di mana Milan saat itu ada trio Belanda, kita tahu bersama, yang mereka datangkan ya. Ada Van Basten, Gullit, di sana ada Rijkaard, semua pemain-pemain yang bagus sekali. Inter Milan juga kita tahu ada Lothar Matthäus, Andy Brehme, Jurgen Klinsmann yang ada di sana persaingan, sehingga mereka bertemu dalam satu kloter di Piala Dunia tahun 1990 ketika Italia menjadi tuan rumah saat itu ya di Piala Dunia. Dan ada 3 tim ini yang luar biasa, Napoli, AC Milan dan Inter Milan, yang diperkuat oleh pemain-pemain hebat dan semua hadir. Argentina datang dengan Maradonanya, Belanda datang dengan trio Milannya, Jerman datang dengan trio dari Inter Milan ya. Luar biasa saya pikir ini Piala Dunia yang menurut saya paling komplit, dan saya hadir saat itu meliput langsung ya kejuaraan dunia di Italia. Menariknya karena Maradona ini berada di Napoli, di selatan Italia ya, membawa 2 kali Napoli ini menjadi juara. Ketika Italia melaju ke babak semifinal di Piala Dunia, Italia begitu berambisi ya untuk bisa menjadi juara dunia karena mereka menjadi tuan rumah. Salahnya mereka dalam undian ini, penempatan semifinal itu berlangsung di Napoli dan mereka ketemu dengan Napoli. Nah, maka pecahlah ya 2 kelompok supporter yang benar-benar fans dari Italia, tim nasional Italia, dan betul-betul orang Napoli yang memang mereka warga Italia, tetapi mereka begitu cinta, begitu rindu mendewakan seorang Diego Armando Maradona, sehingga banyak orang-orang Napoli itu justru pro terhadap Argentina. Pertarungan antara Argentina dan Italia terjadi di semifinal. Nah, di Turin itu ada Jerman yang bertarung melawan Inggris ya. Mestinya Italia dan Argentina ini harus bertarung di Turin biar lebih enak kan? Dan pasti seluruh orang di utara akan bela Italia karena kan ini dikuasai oleh utara ya. Tapi memang sialnya Italia itu masuk di semifinal bermain di selatan, di San Paolo di Napoli. Dan saya nonton langsung pertandingan itu, memang luar biasa ya atmosfer di San Paolo saat itu. Maradona betul-betul menjadi dewa dan Argentina mengalahkan Italia di semifinal untuk maju ke final menantang Jerman sebelum mereka kalah di Stadion Olimpico di kota Roma dengan gol penalti dari Andy Brehme saat itu. Tapi kembali ke Napoli, setelah Maradona pensiun tidak ada lagi, di mana tahun 90 menjadi puncak dari kejayaan mereka. Di sana ada Alemão, pemain luar biasa dari Brasil, gelandang yang sangat bagus, tetap ada dengan De Napoli di sana. Riba yang sangat bagus juga masih ada di sana. Kemudian muncul belakangan adalah Gianfranco Zola yang muncul di Napoli, satu pemain-pemain yang sangat hebat ya. Carnevale juga masih bertahan di sana. Orenica juga masih ada, penjaga gawang Giuliano Gioliani juga masih ada, Ciro Ferrara juga masih ada di belakang. Luca Fusi juga ada di sana, dan tentunya Antonio Careca ya, salah satu bintang dari Brasil yang mendukung kinerja dari seorang Diego Armando Maradona. Dan itulah cerita kenangan terakhir dari Napoli yang selama 4 tahun dari 86-87 sampai 89-90 terus berjaya di Italia, dan sampai saat ini tidak ada lagi Napoli untuk bisa bersaing dengan tim-tim dari utara. Tidak ada lagi tim dari selatan yang mampu ya menghantam tim dari utara ya. Selain Napoli, mereka ada 7 kali yang menjadi runner up di tahun-tahun era modern saat ini ya. Dari 2010 ke sini mereka sempat ke masuk juara 2 ya, juara 2 di Serie A pada tahun 2013, tetapi kemudian juara 2 lagi pada tahun 2016, berada di peringkat kedua lagi pada 2018, terakhir berada di peringkat kedua lagi pada 2018. Nah, kemarin mereka tergelincir jauh pada musim kompetisi 2019-2020, berada di peringkat ke-7 dengan 8 kekalahan. Mereka masih beruntung masih bisa ikut di Liga Eropa yang saat ini bertarung, dan mereka 1 kali kalah di Liga Eropa, berada di peringkat kedua di bawah AZ Alkmaar di grup F. Mereka di luar dugaan kalah di San Paolo 1-0 dari AZ Alkmaar, wakil dari Belanda, tetapi di luar dugaan pula
mereka justru menang di kandang Real Sociedad dengan 1-0 dalam pertarungan di Liga Eropa. Nah, saya tidak akan membicarakan Liga Eropa ini, tapi saya membicarakan apakah mereka mampu untuk musim ini mendobrak lagi hegemoni dari tim-tim dari utara. Memang agak berat. Ya, di sana masih terkuat dengan apalagi ada AC Milan yang sedang bagus-bagusnya saat ini. Ada Atalanta di atas mereka dan mereka di peringkat ketiga. Ya, kecuali mereka bisa menang melawan Sassuolo yang di peringkat keempat yang akan bertarung pada Senin dini hari. Itu yang akan membuat mereka akan naik di peringkat kedua. Dan saya berharap bahwa tim asuhan Gennaro Gattuso ini bisa bersaing kembali untuk bisa mendobrak kekuatan di utara. Karena dalam 10 tahun terakhir ada 5 pelatih termasuk Gattuso yang coba untuk membangun Napoli, tapi memang sulit sejak datang di sana Walter Mazzarri, ya, Maurizio Sarri dan Carleto Ancelotti yang kemudian dipecat, dan akhirnya Gennaro Gattuso yang datang saat ini, ya, untuk bisa membesut Napoli. Mereka mendatangkan pemain deal masih muda, Victor Osimhen, dengan nilai kontrak 70 juta euro, ya, suatu kontrak yang terbesar ya saat ini yang dilakukan oleh Napoli, walaupun masih kalah dengan ketika datang Higuain saat itu, ya, dari Juventus dengan 90 juta euro, membuat rekor tertinggi dalam kontrak transfer Napoli. Tapi kita akan tunggu apakah Napoli ini bisa membangun tim yang sangat bagus lewat Gennaro Gattuso, ya, di Serie A. Saya memang sendiri agak ragu, ya, karena dalam beberapa tahun terakhir mereka hampir saja juara, tapi kemudian di akhir-akhir mereka tidak konsisten dan akhirnya jatuh, tergelincir. Saya sudah katakan tadi ada 4 dalam 5 tahun terakhir, dan musim terakhir ada 4 kali mereka coba untuk bisa menjadi juara tapi hanya menjadi runner up. Mudah-mudahan pada musim ini mereka bisa menjadi penantang terkuat dan bisa menjadi juara, walaupun sekali lagi saya katakan saya masih ragu karena ini masih panjang, ya, pertandingan masih panjang. Sayangnya mereka kalah WO dari Juventus. Mereka tidak datang ke Turin untuk bermain. Kalau mereka tidak kalah WO 3-0, mereka ada di posisi teratas saat ini. Ya, bagaimana mereka bersaing, kan sekarang tertinggal dengan 2 poin di belakang Milan. Dengan kalah 3-0 dengan WO itu yang sangat disayangkan. Ketika mereka tidak mau bertanding datang ke Turin karena ada 2 pemain mereka kena Covid. Kalau mereka datang, saya yakin ini akan sangat seru. Bukan tidak mungkin mereka bisa menang dan juga bisa menahan imbang Juventus. Nah, kita akan tunggu sejauh mana, ya, bagaimana kiper dari Napoli di Serie A pada musim ini. Apakah mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Diego Armando Maradona pada 87 dan 90. Ini sebuah tantangan bagi Gattuso dan tentunya kapten kesebelasan mereka, Lorenzo Insigne. Sampai kita ketemu dalam cerita video yang akan datang tentang bintang-bintang sepak bola atau klub-klub yang ada di Serie A ataupun di La Liga dan di IPL, ya. Tapi Anda jangan lupa untuk tetap memberikan komentar, tentunya like dan subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.